ketemu lagi dengan dengan Bu Evi. Bagaimana anak-anak? Semoga kabarnya sehat selalu ya. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran fisika. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai listrik statis, hari ini kita mau belajar mengenai Coulomb's Law atau hukum Coulomb. Ya nak? Yuk, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, semoga ilmu yang kalian pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kalian dan juga untuk orang lain. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagi yang masih berkegiatan, masih belum fokus, kita fokus dulu, kita tinggalkan kegiatan yang lainnya. Kita belajar fisika dulu ya nak. Selamat belajar. Oke, hukum Coulomb pertama kali ditemukan oleh seorang ahli fisika yang bernama Charles Augustin de Coulomb. Ya, ia melakukan penelitian mengenai gaya yang ditimbulkan oleh dua buah benda yang diberi muatan listrik yang dipisahkan oleh jarak tertentu. Nah, setelah Charles Augustin de Coulomb melakukan percobaan, didapatlah sebuah hukum Coulomb yang pada dasarnya menyatakan bahwa interaksi muatan listrik yang sejenis akan terjadi tolak-menolak, sedangkan muatan yang berlainan jenis akan saling tarik-menarik. Begitu ya anak-anak? Sudah mengerti dan dari mana berasalnya hukum Coulomb? Ya, selanjutnya adalah formula hukum Coulomb atau Coulomb's Law. Coulomb's Law sendiri berbunyi, the amount of electrical force is directly proportional to the amount of electrical charge of two materials and inversely proportional to the square of the separation distance between the two charged material. Nah, kalian bisa lihat sendiri formulasi dari hukum Coulomb di sini adalah F sama dengan Q1 dikali Q2 per R kuadrat. F sendiri di sini adalah gaya. Nah, sementara konstanta K-nya adalah konstanta yang nilainya tetap bernilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi. Q-nya adalah sebuah muatan yang memiliki satuan Coulomb. R-nya adalah sebuah jarak antar muatan memiliki satuan meter. Ya, ini adalah formulasinya untuk mencari gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara kedua muatan. Jadi kalian bisa lihat ya, sini ada dua muatan, ada Q1 dan ada Q2. Nah, di sini dipisahkan oleh jarak, ya. Nah, sudah mengerti mengenai formulasi untuk mencari gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak? Oke, kalau sudah mengerti, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, sebelum kita masuk ke perhitungan, Ibu akan review sebentar mengenai eksponen atau pangkat. Jadi sebelum kalian masuk ke perhitungan atau ke soal ya, kalian harus paham dulu mengenai pangkat. Nah, seperti kalian lihat di layar kalian, di sini ada X kuadrat dikali X pangkat 3. Ketika sebuah pangkat dikalikan dengan bilangan berpangkat, maka pangkatnya ditambahkan. Tapi harus diingat, nilainya harus sama. Kalau di sini sama-sama X ya, jadi pangkatnya dijumlahkan sehingga X 2 plus 3 sama dengan X pangkat 5 ya. Kemudian kalau tadi itu adalah bilangan berpangkat yang dikalikan, nah kalau di sini adalah bilangan berpangkat yang dibagi. Ketika bilangan berpangkat dibagi dengan bilangan berpangkat, artinya
pangkatnya dikurang. Ya, seperti yang terlihat di layar kalian, di sini ada X pangkat 7, ada X pangkat 4 ya. X pangkat 7 dibagi X pangkat 4, maka pangkatnya dikurang. Sehingga hasilnya X pangkat 7 kurang 4. Dan hasilnya diketahui X pangkat 3. Seperti yang terlihat di layar kalian, misal ada bilangan berpangkat, kemudian kita kalikan dengan bilangan berpangkat. 10 pangkat 5 kita kalikan dengan 10 pangkat 2. Nah, karena nilainya sama-sama 10, maka harus diingat kalau bilangan berpangkat dikali bilangan berpangkat, maka pangkatnya dijumlahkan. 10 pangkat 5 ditambah 2, maka hasilnya 10 pangkat 7. Ya nak? Paham? Misal satu lagi, 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat 3. Bagaimana nak? Oke, pangkatnya dijumlahkan. Jadi 10 pangkat 6 ditambah 3. Hasilnya 10 pangkat 9. Lalu bagaimana dengan yang pembagian? Nah, kalau tadi perkalian itu pangkatnya dijumlah, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Betul sekali ya. 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat 2. Nah, kalau pembagian betul sekali pangkatnya dikurang, jadi 10 pangkat 3 kurang 2. Maka hasilnya 10 pangkat 1. Kalau pangkat 1 perlu ditulis pangkatnya? Betul, tidak perlu ditulis ya. Tulis 10 saja. Oke, paham nak? Nah, misal ibu punya lagi 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat min 3. Berarti bagaimana nak? Betul, tetap dikurang ya. Jadi 10 pangkat 6 dikurang min 3. Nah, maka hasilnya 10 pangkat 6 min ketemu min. Oke, betul, jadi plus ya. Oke, maka didapat hasilnya 10 pangkat 9. Sampai sini paham? Mudah bukan? Oke, sudah kita lihat di sini ada contoh soal. Ada 2 buah benda masing-masing plus 4 kolom dan plus 9 kolom. Terpisah sejauh 2 cm. Apabila diketahui K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Nm persegi per kolom, maka gaya tolak menolak kedua benda adalah berapa? Nah, kenapa di sini gayanya tolak menolak? Ingat, muatannya sama-sama positif sehingga dia sejenis ya. Kalau sejenis berarti gayanya tolak menolak. Oke, kita tulis dulu yang diketahuinya apa saja. Q1 betul sebesar plus 4 kolom. Kemudian Q2 sebesar plus 9 kolom. R-nya sebesar 2 cm. Nah, harus diingat R harus dalam bentuk meter. Maka R-nya harus kita konversikan ke meter. Ya, nak? Nah, di sini ketika kita konversi dari cm ke meter berarti naiknya berapa tingkat, nak? 2, betul. Kalau naik berarti dibagi atau dikali? Dibagi, betul sekali. Berarti dibagi 100 seperti contoh ya. Ibu sudah tuliskan 2 dibagi 100 ya. Kemudian 100 ini ibu jadikan pangkat. Nah, berarti 2 dibagi 10 pangkat 2. Ya, nak? Kemudian ketika ada bagi mau ibu ubah jadi perkalian, maka pangkatnya dibalik. Maksudnya seperti apa? Seperti ini, nak. Ketika ada 2 dibagi 100, kemudian kita singkat menjadi 2 dibagi 10 pangkat 2. Ya, pembagian ini mau ibu ubah menjadi perkalian. Jadi 2 dikali
pangkatnya kita ubah jadi kebalikannya, maka pangkatnya berubah jadi min 2. Nah, seperti itu ya nak. Contohnya lagi 4 dibagi 1000, maka di sini 4 dibagi 10 pangkat 3. Kemudian mau ibu ubah jadi perkalian lagi, maka di sini jadi 4 dikali 10 pangkat min 3. Betul sekali ya. Nah, seperti yang kalian lihat ya di sini, maka di sini dapatlah 2 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Kemudian K-nya di sini diketahui K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kulum persegi. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah gaya tolak menolak ya nak. Kemudian setelah kita tulis apa saja yang diketahui dari soal, kita tulis rumus umumnya untuk mencari gaya tolak menolak atau gaya tarik menariknya. Harus diingat supaya mudah diingat oleh kalian, maka ibu buat singkatan dari rumus hukum kolom ini, yaitu kakiku rata-rata. Diingat, F sama dengan kakiku rata-rata. Oke, karena kita sudah mengetahui data-datanya, kita tinggal substitusikan ke rumusnya. Diketahui K-nya berapa nak? K-nya itu tetapan, nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Nah ini ya, kita masukkan nilai K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian K1 nya berapa? Oke, 4 kolom. Dalam perhitungan, tanda plus atau minnya tidak perlu dimasukkan ke perhitungan, jadi cukup angkanya saja ya. Jadi 4 dikali 9 ya nak, karena Q2 nya nilainya 9. Kemudian dibagi dengan R kuadrat, jangan sampai lupa kuadratnya ya nak. Nah, di sini R-nya sudah diketahui 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Nah, kemudian jangan bingung ketika mengkalikan bilangan biasa dengan bilangan berpangkat. Kita dekatkan dulu bilangan-bilangan biasanya ya. 9 kita dekatkan dengan 4, kita dekatkan dengan 9, sehingga didapatlah 9 kali 4 kali 9, 10 pangkat 9-nya kita tulis di belakang saja ya, seperti ini. Kita tulis belakang. Kemudian R kuadrat, ketika ada 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat, berarti dikuadratkannya satu-satu ya. Jadi 2 kita kuadratkan, 10 pangkat min 2 kita kuadratkan, sehingga 2 kuadrat berapa? 4, betul. 10 pangkat min 2 kuadrat berapa? Betul, 10 pangkat min 4 kuadrat. Bingung dari mana 10 pangkat min 4 kuadrat? Oke, ketika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali 10, 2 dikali 2, sehingga didapatlah 10 pangkat 4 ya nak. Ada lagi 10 pangkat 5 kita pangkatkan 3, maka pangkatnya oke betul, dikali 5 kali 3, maka didapatlah 10 pangkat 15. Paham nak? Mudah? Oke, mudah ya. Nah, maka di sini didapatlah 10 pangkat min 4 ya. Kemudian ada nilai yang sama. Oke, bisa kita coret ya. Sehingga sisanya hanya 9 kali 9. Berapa nak? 9 kali 9? Oke, 81. Nah, kemudian kita tinggal jumlahkan saja nih. 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat min 4. Harus diingat seperti tadi ya yang sudah ibu jelaskan. Kalau bilangan berpangkat dibagi dengan bilangan berpangkat, berarti pangkatnya di apa? Dikurang ya. Nah, kenapa di sini plus? Karena awalnya kan seperti ini ya nak. 10 pangkat 9 dikurang
min 4, ya enggak nak? Min ketemu min jadi plus, ya. Sehingga didapatlah hasilnya F sama dengan 81 kali 10 pangkat 13. Bagaimana? Mudah ya? Semoga mengerti ya nak. Kita lanjut ke latihan soal ya nak. Yuk bantu ibu yuk. Nah, di soal dikatakan ada two electric charge of -1 coulomb are separated by of 3 cm distance. Calculate the electrical force between them. Ya, jadi ada dua muatan listrik yang memiliki besar masing-masing sebesar -1 coulomb terpisah sejauh 3 cm. Nah, yang ditanyakan adalah besar gaya listrik antar dua muatan. Ya, tulis dulu ya. Pertama kita tulis dulu apa yang diketahui. Ketahui Q1-nya berapa nak? Q1-nya di situ diketahui -1 coulomb ya. Q2-nya. Oke, Q2-nya juga -1 coulomb. Kemudian R-nya. R-nya berapa nak? 3 cm. Harus dikonversi kah? Ya, harus dikonversi ke dalam meter ya. Jadi dibagi berapa nak? Betul, dibagi 3 dibagi 100 ya. Sudah dalam meter ini karena sudah dibagi 100. Kemudian kita ubah jadi 3 per 10 pangkat min 2 ya. Nah, kita ubah jadi pangkat negatif karena kita mau jadikan perkalian. Oke, bisa ya. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Tulis rumus umumnya, betul. Answernya F sama dengan, betul sekali, sudah hafal ya. Kakiku rata. Oke. K-nya berapa nak nilainya? 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya berapa nak? Oke, Q1-nya 1 dikali 1 ya. Ingat ya, titik di situ adalah kali ya. Artinya dikali ya nak. Kemudian kita bagi dengan R kuadrat. Jangan sampai lupa R kuadrat ya. Di sini 3 kali 10 pangkat min 2. Kemudian dikuadratkan. Betul. Kita dekatkan 9 kali 1. Oke, kali 1 dikali 10 pangkat 9. Betul. Per, ingat 3 kita kuadratkan, 10 pangkat min 2 kita kuadratkan. 3 kuadrat ya. Dikali ini kan, betul. Nah, ini ya. Nah, berarti 9 kali 1 kali 1. Oke, betul. 9 dikali 10 pangkat 9 per 3 kuadrat. Oke, 9. 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Nah, harus diingat ya. Ketika ada pangkat, dipangkatkan lagi. Pangkatnya dikali, betul. Jadi 10 pangkat berapa nak? Min 4, betul sekali. Ada angka yang sama? Kita coret ya. Nah, harus diingat kalau bilangan pangkat kemudian dibagi dengan bilangan pangkat, maka pangkatnya dikurang. Jadi hasilnya gimana? 10 pangkat 9 dikurang min 4. Oke, betul sekali. Maka didapat hasilnya 10. Oke. Pangkat 13 Newton. Nah, tarik menarik atau tolak menolak? Betul, tolak menolak ya nak. Karena muatannya sejenis. Sampai sini paham? Nah, bagaimana anak-anak? Sudah mengerti mengenai hukum Coulomb? Semoga penjelasan pada kegiatan hari ini
bisa membuat kalian mengerti apa itu hukum Coulomb, bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara menghitung gaya tarik menarik antar kedua muatan atau gaya tolak menolak antar kedua muatan. Sekian pembelajaran fisika kali ini, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di pembelajaran fisika selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.